Supra Power 3. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, bersama Jajowo Hobi Auto. Kali ini di video ini membahas Supra tahun 2004, Supra Bapak. Oke. Di sini saya baru saja mendapatkan motor ini, motor second ya. Ini saya beli dari orang pinggir pantai maksudnya ya. Seperti apa kondisinya, di fisiknya motor ini, yuk simak terus video ini sampai selesai. Buat kalian yang belum tekan tombol subscribe dan loncengnya, oke, silakan subscribe dan nyalakan notifikasinya. Oke, kita bahas dulu dari depan. Oke, siap. Untuk kondisi shockbreaker sendiri ini belum bocor sama sekali ya. Jadi buat kalian yang ingin beli motor second, lakukan pengecekan. Ini adalah shockbreaker depan, bagaimana as ininya, as shockbreaker depan kanan kiri, kemudian seal shockbreaker kanan kirinya. Untuk bagian kaliper depan ini masih menggunakan bawaan orinya ya. Jadi ini berhubung di pinggir pantai, jadi kondisinya kanvasnya itu sedikit agak berkarat, tapi untuk yang kalipernya aman ini. Jadi mungkin dari si pemakainya setiap kali dipakai langsung cuci, setiap pakai cuci ya. Oke, kita lanjut di bagian spakbor depan. Untuk spakbor depan ini masih orinya ya, belum pernah diganti dari pemiliknya. Cuman kondisinya biasa untuk kendala motor setua ini, jadi ininya udah mulai berkurang daya apanya ya, daya tempelnya. Oke, untuk bagian batok plastik depan ini masih orinya ya, originalnya. Namun ada beberapa sudut ya di pojok-pojok ini, mungkin karena bekas jatuh jadi sudah pernah dicat ulang dan didebut ulang ya, tapi ini atomnya masih menggunakan yang original. Oke, berikut dengan reflektor depannya ini masih original. Kemudian untuk master remnya ini masih menggunakan yang orinya. Oke, namun udah seperti ini, udah berkarat. Ini nanti kalau misalnya proses pelepasan bautnya ini mungkin agak susah ya, ini harus dibor dulu, mungkin kebanyakan terkena air garam ini jadinya hancur. Untuk hand grip ya, untuk hand grip dan ini jalur stangnya ini masih menggunakan yang ori. Berikut juga dengan speedometernya masih original ya, biasa untuk tahun sekian itu pecah-pecah ini, kalau diganti juga masih ada. Oke, untuk kunci serep itu masih ada 2 ya, namun sudah tidak lagi apa namanya, kondisinya udah nggak baik, jadi ini udah lepas, udah slack ya. Oke, ini masih ada ininya, tulisannya. Untuk bodi samping juga masih menggunakan yang ori, belum pernah diganti. Sayapnya masih ada tapi belum dipakai, itu nanti gampang bisa dipakaikan ya. Dia kondisi sayap kanan dan kirinya ya nggak dipasang, tapi kondisinya masih bagus sekali. Bentar kita pasangkan aja biar modus standarnya keluar ya. Oke, biar punya sayap bisa terbang. Jadi ya dicantolin dulu sementara. Peleknya sendiri ini udah diganti menggunakan pelek power ya, jadi dibelikan aftermarket karena mungkin di daerah pantai itu kalau pakai yang model jari-jari seperti ini itu gampang keropos ya. Ini tadi udah diolesin sama solar, kemudian proses penghilangan karat, nanti ini bakal diganti rujinya biar baru lagi. Untuk kondisi mesinnya ini benar-benar masih bagus, tidak ada rembesan oli sama sekali ya. Buat kalian yang ingin membeli motor second, lakukan pengecekan ini. Jadi bisa kalian cek di bagian karburatornya itu bagaimana, apakah ada rembesan oli atau tidak ya. Kemudian di seal-seal di bagian kompresi itu ada rembesan oli atau tidak. Ini maksudnya masih kering sekali ini mesinnya ya, belum ada rembesan oli sama sekali. Kondisinya sangat baik, walaupun secara fisik ini memang perlu dicat ulang nanti biar rapi karena lecet-lecet. Oke, lanjut di bagian knalpotnya ya, ini masih oli bawaannya, belum pernah diganti ya. Ini masih bagus, kondisi kurum-kurumannya juga belum terkelupas ya.
Tapi untuk shock breaker ini mungkin udah berkali-kali diganti, namun buat pemiliknya menggantinya dengan yang model seperti ini masih sama. Jadi biasanya itu diganti yang menggunakan shock breaker absolute revo ya, maaf, ganti yang menggunakan absolute revo. Mungkin ini dari pemiliknya lebih suka yang model seperti ini. Untuk di bagian lengan ayun sendiri ini karatnya tipis-tipis, nggak begitu parah banget ya. Itu dia, ini nanti bisa dirapikan, diamplas kembali, kemudian dicat ulang ya. Itu dia di bagian belakang rodanya. Jadi ini nanti gampang bisa di epoxy lagi, dirapikan lagi. Yang penting belum sampai keropos ya, belum keropos sama sekali, ini masih utuh. Untuk footstepnya udah hilang ini, tapi masih ori. Velg belakang juga udah diganti menggunakan velg racing ya dari Power. Spakbor belakangnya udah buluk sekali, ini udah jelek. Ini mungkin terlalu terkena panas terus, nggak pernah dikasih kit atau dilap, jadinya ini gampang rontok. Ini bisa rontok, ini nanti gampang dilakukan pergantian. Untuk kondisi bodi belakang di stop lamp ini biasanya kalau untuk motor Supra ini bergetar ini di bagian sininya. Oke, nanti bisa diakalin ya, kondisinya seperti ini. Catnya udah ngelupas, tadinya ini ada dempulnya di sini, udah dibersihkan ya biar rapi. Untuk joknya, ini joknya masih bagus. Ini joknya juga udah pernah diganti berkali-kali. Oke. Untuk di bagian standarnya masih semuanya masih bagus, belum ada keropos sama sekali ya. Oke. Rotasi roda juga tidak berisik bunyi klotok-klotok juga, tidak terlalu parah. Coba kita intip di bagian bawah knalpotnya. Oke. Untuk di bagian bawah knalpotnya belum sama sekali ada karatan ya. Itu dia mesinnya aman. Di bagian mesin aman, sangat masih bagus, ini belum ada rembesan oli sama sekali ya. Oke, ini lumrah, ini kotor. Jadi untuk motor Supra babak ini di daerah saya itu masih dipertahankan ya. Mungkin di sisi lain untuk kerja hari-harian, di sisi lain juga dimodifikasi untuk buat alat transportasi, buat ngarit atau buat ini motor pengangkut kayu, kayu sengon, itu dimodifikasi seperti ini. Ini motor benar-benar pekerja keras lah, sangat pekerja keras sekali kalau di tempat saya ya, karena ini motor tangguh banget ini. Kalau di tempat saya itu motor seperti ini biasanya untuk jualan somai, atau untuk jualan es, atau untuk ngarit, atau untuk dimodifikasi menjadi motor trail pengangkut kayu sengon. Oke ya, jadi buat kalian yang ingin cari motor second, silahkan kalian cek di bagian mesinnya apakah ada rembesan oli. Kemudian coba kita tes langsung mesinnya seperti apa. Ini kondisi akinya normal ini, makanya lampu netralnya jalan semua. Coba kita starter ya. Wah, starternya langsung jeng, nggak rewel sama sekali. Knalpotnya juga belum ada asapnya, knalpotnya belum ada berasap sama sekali. Dan bunyi mesinnya juga masih halus sekali ya ini, atau ada suara gemericik atau apa itu tidak ada. Benar-benar istimewa ini mesinnya. Tarikan gas juga enteng ya. Wah, mantap ini, dapat motor second yang lumayan, walaupun nanti sedikit ada perapian di bagian yang karat-karat aja. Untuk dari segi kelistrikan juga masih normal ya, lampu-lampu belum ada yang putus, ini masih oke. Untuk kondisi holdernya juga dia masih jalan semua, ini masih orinya bawaan Supra ya. Itu dia, sen kirinya masih jalan, untuk sen kanan juga masih jalan. Kemudian untuk lampu depannya itu, lampu tembaknya juga masih jalan nih di kantornya ya. Coba kita ke depan untuk lampu depannya. Oh, itu dia, kondisi lampunya masih jalan ya. Jadi untuk motor ini itu tidak ikut aki,
kolamnya, jadi harus digas kencang dulu baru cahayanya keluar. Seperti itu dia, sen kanannya jalan, sen kirinya jalan. Oke. Untuk di bagian stika, karena mungkin seringnya pakai ondel ini ya, karena mungkin sebelumnya akinya tekor atau akinya soak, jadi memanfaatkan ondel ini alangkah otomatis ininya tergores semua ya. Tapi untuk masalah stiker ini nanti gampang dibelikan ya. Untuk di bagian bodi batok kepala itu biasanya udah pada getar semua, ini ada bekas lem-lemnya ya, jadi biasanya itu baut pengikatnya atau atomnya itu udah patah semua, jadi ini otomatis bekas dilem pakai lem Alteco atau biasanya di repeat. Oh ini dia, ini ada repeatnya nih karena udah hancur ya. Alternatif ini guys, Bapak, walaupun kondisi bodinya seperti ini, fisiknya seperti ini, tapi mesinnya masih sangat oke sekali ya. Terima kasih sudah menonton video ini ya, jangan lupa klik like and subscribe untuk video ini. Semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih. Siap bosku.